dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang mengadakan lomba paduan suara dan tari-tarian tingkat SDMI dan SMP-MTS sekota Kupang dengan jumlah peserta lomba tingkat SDMI sebanyak 105 tim dan SMP-MTS 63 tim. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Pameran Edukasi dan Pentas Seni Antar Pelajar sekota Kupang, Oktovianus Naitboho pada hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022, menyerahkan hadiah berupa trofi, uang dan sertifikat kepada peserta lomba paduan suara dan tarian daerah untuk juara 1 sampai juara harapan 3. Dona Parera, peserta lomba juara 1 paduan suara dari SMP Katolik Santa Teresia Kota Kupang, kepada media ini dirinya berharap agar anak-anak sekota Kupang dapat mengenal budaya lokal NTT. Alia Yakoba Julia Joga, siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang ini juga mengatakan bahwa ia beserta tim mendapatkan banyak ilmu dalam bidang tarik suara dan mendapatkan pengalaman sebagai dirigen. Inilah peserta pemenang tingkat SDMI untuk lomba paduan suara. Juara 1, UPTDSD Impres Labat Kota Kupang. Juara 2, UPTDSD Katolik Santo Arnoldus Kota Kupang. Juara 3, UPTDSD Impres bertingkat Kelapa 5 Kota Kupang. Juara Harapan 1, SD Katolik Santo Yosef 1 Kota Kupang. Juara Harapan 2, SD Kristen Tunas Gloria Kota Kupang. Juara Harapan 3, UPTDSD Negeri Bonepoi 2 Kota Kupang. Juara Lomba Tarian Daerah Tingkat SDMI. Juara 1, UPTDSD Impres Nasipanaf Kota Kupang. Juara 2, SD Katolik Muder Taresa Kota Kupang. Juara 3, UPTDSD Impres Liliba Kota Kupang. Juara Harapan 1, UPTDSD Impres Nunbaun Dela Kota Kupang. Juara Harapan 2, SD Boyan Montessori School Kota Kupang. Juara Harapan 3, SD Katolik Santa Familia Kota Kupang. Juara Lomba Paduan Suara Tingkat SMP, MTS. Juara 1, SMP Katolik Santa Teresia Kota Kupang. Juara 2, UPTD SMP Negeri 8 Kota Kupang. Juara 3, UPTD SMP Negeri 6 Kota Kupang. Juara Harapan 1, SMP Katolik Santo Yosef Kota Kupang. Juara Harapan 2, UPTD SMP Negeri Kota Kupang. Juara Harapan 3, UPTD SMP Negeri 5 Kota Kupang. Juara Lomba Tarian Daerah Tingkat SMP MTS. Juara 1, UPTD SMP Negeri 4 Kota Kupang. Juara 2, UPTD SMP Negeri 1 Kota Kupang. Juara 3, SMP Kristen Generasi Unggul Kota Kupang. Juara Harapan 1, SMP Kristen Tunas Bangsa. Juara Harapan 2, SMP Katolik Rosa Mistika Kota Kupang. Juara Harapan 3, SMP Katolik Santa Maria Assumpta Kota Kupang. Simak selengkapnya di sini. Memang untuk pertama kalinya kami menyelenggarakan kegiatan pameran edukasi dan pentas seni antar pelajar SD SMP Kota Kupang. Dari kurang lebih 10 hari dilaksanakan, ternyata respon dan antusias dari siswa, guru, kepala sekolah, bahkan masyarakat itu cukup baik dan sangat-sangat tinggi. Nah, dalam kerangka itu, karena ini baru pertama kali kita memulai, tentu kita memiliki pengalaman apa-apa yang perlu kita benahi ke depan. Kami sudah siap untuk mendorong anggaran, karena kemarin kita memulai itu tidak ada sepeser pun anggaran di dalam DPA dinas. Kita partisipasi dari sekolah melalui dana BOS dan berhasil dengan baik, dan hari ini berakhir dengan penyerahan hadiah, khususnya uang tunai bagi 6 besar paduan suara, 6 besar tarian jenjang SD dan SMP, termasuk trofi, termasuk sertifikat,
dan kami sementara persiapan anggaran untuk 2023 kami akan dorong sehingga hadiah yang akan diterima sebagai sebuah reward kepada peserta lomba benar-benar sesuai dengan pengorbanan selama mereka mempersiapkan diri mulai dari persiapan di sekolah sampai dengan tampil di pentas ini yang kami selenggarakan ini. Dan memang banyak yang perlu kami benahi, mulai dari proses penyelenggaraan sampai dengan penganugerahan hadiah, ada catatan-catatan, dan tahun depan kami yakin akan lebih bagus, mulai dari proses sampai dengan besaran hadiah yang setimpal dengan pengorbanan mereka selama ini. Ini adalah pengalaman yang terbaik bagi kami, dan puji Tuhan apa yang menjadi mimpi kami bahwa dinas adalah pilar utama untuk mencerdaskan anak bangsa dan melestarikan budaya benar-benar terwujud. Lagu-lagu daerah Flobamor yang dipentaskan itu siswa sudah mengenal, menghayati, dan bahkan terpanggil secara pribadi untuk tumbuh rasa memiliki dan melestarikannya. Dan juga tarian-tarian daerah, ya, yang juara benar-benar adalah yang benar-benar menampilkan yang orisinal, tidak dikreasi, tidak dimodifikasi yang terlalu berlebihan, benar-benar mengikuti warisan leluhur yang merupakan keaslian kita. Jadi ini akan kami terus lakukan dalam kerangka apa yang menjadi jati diri kita di dalam peradaban, dalam bentuk tarian maupun seni suara ini tetap lestari dan dapat diteruskan oleh siswa-siswa sebagai generasi penerus. Mungkin terkait dengan hadiah kemarin ya, kita lihat bahwa paling tinggi 5 juta ya untuk juara 1, dan paling kecil 1.500.000. Apakah tahun depan hadiah ini akan ditingkatkan lagi? Karena kami dorong lewat APBD, tentunya akan lebih besar. Ya. Kita rencanakan juara 1 tahun depan itu dia naik 100% dari sekarang. Ya. Karena jumlah peserta kan banyak. Bayangkan kalau penyanyinya atau paduan suaranya 20-an orang dengan 5 juta ya tidak setimpal juga, karena mereka selama latihan, transport, makan, minum, ditambah dengan busana, ya itu kan lebih besar dari situ. Tetapi karena kita mulai, itu bukan menjadi target kita adalah kita buka ruang untuk berkompetisi, untuk masing-masing sekolah menunjukkan kebolehannya. Ya, disinilah kita bisa ukur sekolah mana yang memiliki kompetensi baik di bidang seni, baik di bidang tarian. Itu kita bisa ukur di sini. Dinas memiliki referensi berdasarkan ruang yang dibuka ini. Berarti ke depan semua sekolah wajib dilibatkan? Wajib ikut, karena pendaftaran tidak akan dipungut biaya seperti sekarang, karena kita langsung cover melalui APBD. Sementara kita susun uang PPAS untuk tahun anggaran 2023. Ya, kan ada. Nama saya Bapak Juliana Meda Jogo dari Sekolah SMP Negeri 8 Kupang. Saya kelas 9. Baik. Sebagai juara 2 dalam lomba paduan suara antar SMP MTS tingkat Kota Kupang, tentu perjuangan ini juga panjang. Apa yang ada dapatkan dari kegiatan ini? Pelajaran yang saya dapat dari kegiatan ini, saya mendapat banyak ilmu, terlebih ilmu menyanyi. Terlebih saya juga berpaluman, mendapat dirjen. Oh ya. Pengalaman. Dengan adanya pengalaman baru ini, apa yang ada harapkan daripada kegiatan ini? Saya harapkan saya bisa kegiatan seperti ini berulang 2 kali, lebih dari juara 2 dan bisa juara 1. Pesan Ade kepada rekan-rekan Ade yang masih di bawah. Saya berpesan semoga bisa lebih dari saya, bisa membanggakan nama sekolah dengan lebih dari saya. Baik, Ibu Kepala Sekolah, dengan melihat kegiatan ini tentu karena pengaruh situasi kita 2 tahun terakhir. Apa yang Ibu lihat dari kegiatan ini sebenarnya? Pesan Ibu? Iya, kesan saya bahwa kegiatan ini sangat luar biasa. Karena walaupun kita selama 2 tahun mengalami lost learning, tapi ketika kita sudah dalam kondisi pemulihan, anak-anak diberi kesempatan, sekolah diberi ruang untuk berinovasi, dan anak-anak mampu meraih prestasi. Itu adalah nilai positif yang perlu kita kembangkan
dan di dalam latihan-latihan itu saya melihat bahwa nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, gotong royong sudah bisa ditumbuh kembangkan. Dengan melihat adanya satu perpaduan budaya dan NTT, budaya kita yang ada di NTT, apa pesan Ibu kepada generasi-generasi kita ini? Ya, saya berharap bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya di dalam kebinekaan kita, di dalam keberagaman kita. Anak muda, generasi muda peserta didik wajib melestarikan, wajib mempertahankan. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan festival-festival seperti ini. Mungkin di sekolah lebih dibudayakan melalui kegiatan ekstra. Apa yang diharapkan Ibu ke depannya lagi? Ya, saya berharap anak-anak semakin percaya diri. Pertama, mereka bisa tumbuh kembang, mereka bisa mengasah minat dan bakat mereka, dan teristimewa mereka mampu mencintai budaya daerah dalam kebinekaan. Pesan Ibu kepada Dinas Pendidikan? Saya berharap kepada Dinas Pendidikan bahwa pengalaman yang kita laksanakan pada tahun 2022 ini menjadi momentum perjuangan dalam rangka pemulihan pendidikan khususnya di wilayah Kota Kupang, dan teruslah berprestasi. Kami yang ada di sekolah siap untuk bergerak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nona Maria Consuela Barera, biasa dipanggil Nona. Saya dari SMPK Santa Teresia Kupang. Nah, Ade, dengan mendapat juara 1 lomba paduan suara jenjang SMP MTS Kota Kupang ya, apa yang Ade dengan tim merasakan ketika mendapat lomba juara 1 ini? Oke, baik. Mungkin yang kami rasakan sudah pasti kami sangat bangga dan juga senang karena dapat membawa pulang piala untuk sekolah, dan juga ini semua melewati perjalanan yang panjang dari latihan-latihan yang sudah. Apa harapan Ade dengan adanya kegiatan semacam kemarin ini? Harapan saya mungkin dari kegiatan kemarin banyak anak-anak yang dapat mengenal budaya Indonesia dan dapat lebih mengembangkannya. Pesan Ade kepada adik-adik kita atau rekan-rekan kita yang lain? Oke, baik. Mungkin untuk teman-teman di luar sana, kita harus melestarikan budaya yang ada di NTT dengan mengembangkannya melalui bakat yang kita miliki dalam diri kita, sehingga dapat banyak orang mengenal tentang budaya-budaya. Baik, terima kasih Ade ya.